Oke, mungkin ini kita bisa mulai duluan sama Kak Ferry, karena Kak Ferry sudah hadir di sini. Nah, teman-teman peserta yang mau bertanya nanti bisa tuliskan kolom komentar di kolom komentar ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Ini langsung saja aku langsung ke narasumber catch yang pertama dulu ada Kak Ferry. Kak Ferry itu asli mana sih? Perkenalan ya. Oke, Semuanya bisa dengar suaraku? bisa. Bisa. Oke. Saya Ferry Mahulete, aslinya dari Banyumas, Jawa Tengah. Sekarang sedang kuliah sambil kerja di Yogyakarta. Seperti itu, Kak. Oke. Dengar-dengar Kak Ferry ini lagi ngambil S2 di UGM ya, Kak ya? Betul, saya ngambil di Magister Agama dan Lintas Budaya di CRCS UGM. Seperti itu. Oh, ini sedang mendalami isu agama ya, Kak ya? Betul, Kak. Tapi tesis saya lagi membahas feminis sih. Saya ngambil pengalaman perempuan Tionghoa di Jogja dan di Solo dalam kajian pasca kolonialnya. Menarik sekali nih tesisnya Kak. Kak Ferry, kita tunggu ya teman-teman ya, semoga tesisnya segera diselesaikan gitu ya. Nah, Kak Siap-siap. Ferry, aku tanya dong nih Kak Ferry, mungkin nanti bisa berbagi cerita ke kami semuanya yang ada di Zoom ini ya Kak Ferry ya. Pertama kali Kak Ferry bersinggungan sama isu feminisme itu boleh diceritain dong kapan gitu, terus pas momen apa gitu. Oke, pertama kali ya. Jadi awalnya saya itu adalah laki-laki yang sangat toxic masculinity sekali, kemudian seringkali mengeneralisir dan menganggap lemah teman-teman perempuan saya gitu. Sehingga sering berjalannya waktu, saya dapat info tentang training feminis untuk di SP Kinasi. Berarti hitungannya kalau sekarang masuk bulan Oktober ya, sekarang mau masuk bulan Agustus, tepat setahun saya banyak belajar dengan teman-teman SP Kinasi. Ya, di situ saya mulai belajar tentang feminis, mengenal lebih jauh isu-isu gender, kemudian bagaimana melihat perempuan dengan perspektif yang berbeda, kemudian isu iklim, lingkungan, dan agraria yang berkaitan juga dengan kehidupan perempuan itu sendiri. Begitu Kak Astrid. Kak Astri. Oke. Nah, Kak Ferry itu kan sering ya berkampanye terkait seksualitas. Tapi yang menarik di sini tuh sebenarnya adalah Kak Ferry sendiri, kalau tidak salah ini pendeta muda ya. Betul Kak. Nah, aku tertarik banget untuk bertanya sama Kak Ferry terkait pengalamannya Kak Ferry dalam mengkampanyekan isu seksualitas di tengah-tengah masyarakat kita yang memang masih patriarki dan juga doktrin agamanya tuh masih kental. Di prosesnya Kak Ferry dalam berkampanye itu gimana tuh? Oke. Saya berkesempatan untuk mengisi beberapa kuliah tamu di salah satu seminari di Jakarta, seminari Kristen ya. Saya menjelaskan mengenai tentang gender. Saya kasih hal-hal yang sederhana seperti soy gisek dan lain sebagainya. Pengalaman yang saya dapatkan adalah anggapan bahwa apa yang saya pelajari merupakan bagian dari teologi liberal seperti itu. Itu menarik buat saya ya. Kok bisa kita belajar tentang keseragaman, kesetaraan gender, kemudian kita belajar tentang feminisme yang mendalam, tetapi malah dianggap sebagai pemikiran-pemikiran liberal seperti itu. Saya menyadari bahwa tidak semua di dalam organisasi kekristenan itu memiliki pemikiran yang progresif, khususnya tentang gender, feminisme, sehingga kalau tidak salah tercatat di Bimas Kristen itu ada sekitar 350 organisasi gereja dan tidak semua memiliki pemikiran yang progresif dan belajar banyak tentang um, kesetaraan itu. Dan di pengalaman saya di organisasi gereja yang saya lakukan, apa yang saya bernaung, sangat sedikit sekali diskusi-diskusi tentang kesetaraan gender itu. Lebih banyak diskusi ke persoalan internal gereja dan doktrin teologi saja, seperti itu.
Jadi pengalaman saya ya agak susah agak sulit, tapi tidak begitu sulit untuk mempengaruhi mereka untuk menyadarkan, tetapi butuh proses yang panjang seperti itu. Apalagi di tempat saya itu bisa dikatakan di gereja saya itu sangat patriarki seperti itu. Jadi misalnya kalau pendetanya sudah pensiun atau sudah meninggal, yang menggantikan tuh istrinya. Jadi sangat jarang angka pendeta perempuan bisa menjadi pendeta atau pimpinan tertinggi, seperti itu di organisasi saya. Tetapi selalu ditonjolkan laki-laki terlebih dahulu. Seperti itu Kak Astrid pengalamannya. Oke Kak, terus kalau misalkan pengalamannya itu kan ini ya, sepertinya sangat susah untuk membongkar itu semua ya gitu di ranah gereja kayak gitu. Nah terus tantangan yang dihadapi oleh Kak Ferry tersulit sejauh ini dalam mengkampanyekan, setidaknya mengenalkan terkait kesetaraan gender aja gitu, apa tuh Kak? Tantangan tersulit ini. Seringkali ketika saya berhadapan dengan kelompok-kelompok konservatif kan setiap gereja, setiap organisasi itu memiliki metode penafsiran yang berbeda, memiliki doktrin yang berbeda. Seringkali memaknai satu ayat itu seringkali berbeda ya, dan banyak yang tidak update dengan perkembangan baru dan menutup diri dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan baru, sehingga ketika saya sampaikan mengenai bagaimana gereja harus memperhatikan kesetaraan gender, kemudian bisa memenuhi hak-hak setiap orang, setiap perempuan juga memiliki kapasitas untuk memimpin. Perempuan juga memiliki kapasitas serta memiliki kemampuan untuk dapat berbicara, tetapi ketika dibenturkan dengan ayat-ayat suci, seringkali itu menjadi penghambat seperti itu. Terus seringkali budaya patriarki yang sudah lama ada, bahkan berangkat dari teks-teks Alkitab, teks-teks suci itu menjadi pedoman seperti itu. Persoalan-persoalan itu yang menjadi seringkali saya rasakan agak susah untuk mempengaruhi atau memberikan satu insight baru buat teman-teman saya. Tetapi di jemaat, di gereja yang saya layani, terutama dalam katekisasi baptisan ya. Jadi katekisasi baptisan itu bagaimana mempersiapkan anak-anak remaja untuk masuk pada sakramen baptisan, itu biasanya ada kelasnya. Dalam kelas yang saya berikan itu saya memasukkan satu pengenalan mengenai gender dan kesetaraan gender. Saya menekankan bahwa setiap kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dibeda-bedakan, dan laki-laki serta perempuan itu sama seperti itu. Artinya laki-laki tidak lebih dari perempuan atau perempuan lebih di bawah laki-laki, tidak seperti itu. Artinya semua sama seperti itu, dan saya memberikan semangat kepada anak-anak bahwa perempuan bisa sebagai seorang pemimpin, anak perempuan remaja bisa menjadi seorang pembicara seperti itu, menyampaikan pendapatnya. Saya masukkan kurikulum itu di dalam katekisasi kepada jemaat, terutama remaja yang akan baptisan. Seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ferry atas sharingnya. Menarik sekali ya teman-teman di sini usaha dari Kak Ferry ini selaku pengkampanye terkait isu feminis, terkait isu kesetaraan gender di gereja kayak gitu. Nah, dengan cara memasukkan kurikulum kepada jemaat remajanya untuk sejak dini menyadarkan bahwa pentingnya menganggap relasi perempuan dan laki-laki itu setara. Begitu ya Kak Ferry ya? Betul, Kak. Oke teman-teman, aku ingatkan kembali lagi nanti kalau ada yang mau bertanya ke Kak Ferry, ke Kak Aji, atau ke Kak Nur Maulida, nanti bisa langsung di kolom komentar ya. Nah, next kita ke narasumber berikutnya. Ini sudah ada Kak Aji. Halo Kak Aji, selamat sore. Kak Aji ini Halo, gimana? selamat sore. Sudah rapi rambutnya? Insya Allah, Alhamdulillah. Bisa on cam Kak Aji?
Bisa sebentar. Oke. Kak Aji sehat? Rada gelap ya? Oke, nggak apa-apa lah. Sehat. Oke. Nah, ini tuh Kak Aji itu volunteer SP yang udah dari lama, bahkan sebelum aku masuk di SP itu udah senior sekali ya Kak Aji ya. Kok Sebelum bicara lahir, Astrid. Oke, Kak Aji ini sudah mau berbagi bersama kita terkait pengalamannya memperdalami isu seksualitas dan iklim begitu ya. Nah, Kak Aji di sini mau share PPT mungkin kepada kita semua. Oh, nggak usah. Karena eh, kita cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol aja. Oke, kita cerita-cerita aja. Mungkin yang mau aku tanyakan itu ke Kak Aji, gimana pertama kali mengenal isu feminis pertama kali nih? Oke, jadi kebetulan aku dulu kuliah di Fakultas Teknik di UGM ya, alhamdulillah ya bisa masuk gitu lewat jalur depan ya, nggak lewat jalur belakang karena memang yang dibuka gerbangnya depan gitu. Nah, nggak lucu, oke nggak apa-apa. Nah, di Fakultas Teknik itu sangat dominan sekali ininya ya, vibe maskulinitasnya gitu dibandingkan dengan isu-isu gender, equity, terus apalagi ngomongin feminisme gitu di dalam diskusi Fakultas Teknik. Nah, dari sana muncul kegelisahan gitu. Kenapa ya dalam perencanaan kebijakan gitu ya terkait lingkungan terutama yang dekat sekali dengan keteknikan itu masih jarang sekali gitu perempuan atau gender lainnya gitu ya dilibatkan dalam prosesnya gitu. Terus awalnya saya nggak langsung tahu cari-cari tentang feminisme itu apa. Jadi saya pertama kali masuknya lewat isu lingkungan dari apa namanya bergabung ke beberapa organisasi untuk berkegiatan bersama gitu. Akhirnya ketemulah dengan ini solidaritas perempuan Kinasih yang akhirnya mengantarkan aku untuk mengenal kesetaraan gender dan feminisme lebih jauh gitu ya, terutama dalam isu-isu lingkungan. Begitu, Astri, kurang lebih. Oke, berarti lewat ini ya, pertama terkait keresahannya Kak Aji sendiri yang di fakultasnya Kak Aji yang cenderung verse masculinity-nya itu cenderung tinggi kayak gitu atau dominan gitu ya. Nah, kalau terkait iklim nih Kak, kan sebenarnya lingkungan sama iklim itu permasalahannya tuh tidak jauh-jauh beda, tapi sebenarnya itu beda gitu ya. Kenapa? Kurang cerah. Ya, akhirnya cerah. Itu kenapa tuh? Pertama-tama itu kenapa tertarik terkait isu iklim? Apa yang menimbulkan keresahan terhadap iklim itu sendiri tuh? Kalau dari Kak Aji sendiri. Oke, berdasarkan pengalaman aku gitu ya yang tinggal di Yogyakarta sama Semarang, awal masuk Jogja bahkan sebelum jadi aku masuk UGM itu sebenarnya udah memimpikan dari kecil gitu dari SD karena saudara banyak tinggal di Jogja jadi sering lewat UGM gitu kalau kemana-mana. Nah waktu itu masih zaman SD gitu Jogja itu nggak sepanas sekarang terus nggak seburuk sekarang lingkungannya gitu ya, sampahnya dan sebagainya. Tapi mulai masuk kuliah 2015 sampai sekarang itu apa yang aku rasakan Jogja pertama suhunya semakin meningkat gitu ya. Padahal tidak ada fenomena apapun gitu ya. Tidak ada biasanya kan kalau perubahan suhu itu di Jogja itu dikaitkan dengan Gunung Merapi gitu kan. Kalau mau batuk-batuk biasanya dingin kalau pas belum muncul batuk-batuknya itu biasanya panas dan sebagainya. Nah, kalau krisis iklim ini yang kita rasakan, walaupun tidak ada fenomena yang menjadi gejala gitu ya, tiba-tiba
cuaca bisa ekstrim berubah signifikan dari waktu ke waktu. Begitu juga apa yang kurasakan setiap aku pulang kampung ke Semarang gitu. Karena kampungku di Semarang dan aku kalau balik kampung itu nggak pasti gitu bisa setahun sekali gitu. Nah, yang kurasakan juga sama di Semarang, apalagi ya Pantura. Di sini beberapa orang ada yang tinggal di sekitaran Pantura juga ya, kayak dia pasti nanti juga bisa cerita gitu ya, apa yang dirasakan di Pantura itu perubahannya sangat drastis gitu ya dari tahun ke tahun. Cuaca, terus penyakit, wabah penyakit itu juga yang tadinya mungkin bisa lebih mudah diobati gitu ya, sekarang kayak sakit flu, sakit mata gitu ya, akibat cuaca yang buruk yang diakibatkan krisis iklim itu semakin susah diobatin. Nah, maka dari itu ada kekhawatiran sendiri gitu sih, kayak kita yang hidup di era sekarang yang akan mewarisi bumi gitu ya, terkait keadilan intergenerasi, maka bagaimana gitu bumi di masa depan yang akan kita tinggali, apakah bisa kembali lagi kayak dulu yang asri dan bisa apa ya, lebih nyaman untuk ditempati. Itu berangkat dari situ, makanya sejak lulus kuliah, mungkin dari kuliah sih, dari kuliah, tapi lebih aktifnya setelah lulus kuliah tuh apa namanya, aktif terjun ke aktivisme perubahan iklim. Oke, menarik sekali ya dari ceritanya Kak Aji. Ini aku jadi tersadar juga kalau misalkan ternyata ini cuaca sekarang itu kan panas ya. Jangan-jangan panas yang sangat menyengat ini efek dari memang perubahan iklim itu sendiri kayak gitu. Nah Kak Aji, aku kepo juga, terus penasaran ya, kepo sama penasaran emang sama gitu ya. Aku kepo sama aktivisme yang dilakukan Kak Aji terkait mengkampanyekan isu perubahan iklim. Itu boleh diceritain nggak? Apa aja yang udah dilakuin sama Kak Aji gitu? Nggak boleh sih sebenarnya. Iya, boleh. Jadi pertama kali kenal SP itu nggak langsung disuguhi dengan wacana-wacana isu lingkungan gitu kan. Padahal udah kebelet masuk SP tuh udah langsung pengen diskusinya tentang ekofeminisme, tentang kesetaraan gender dalam lingkungan gitu. Nah, justru malah masuk SP itu kita diajarin dasar-dasar tentang gender, tentang feminisme dulu. Dan ini sangat sangat bermanfaat sebagai bekal kita setelah itu kalau ngomongin apapun, isu apapun itu bakal akan selalu relate dengan isu kesetaraan gender gitu ya. Mau ngomongin isu krisis iklim, mau ngomongin isu keberagaman beragama dan berkeyakinan, mau ngomongin isu-isu lainnya gitu, pasti seharusnya ada gender mainstreaming isu gitu di antaranya. Nah, awal-awal itu di sekitar beberapa bulan pertama bergabung dengan Solidaritas Perempuan itu nggak langsung belajar lingkungan, lalu mulai pelan-pelan dikenalkan sama ibu-ibu petani, mitra dari Solidaritas Perempuan, ada di Kulon Progo, terus dikenalkan yang ada di Ledok Timoho, dan ibu-ibu petani di Wadas yang terbaru gitu. Nah, di sana uniknya adalah di SP kita learning by doing gitu ya. Karena itu prinsip feminisme gitu. Kita selama ini yang kita dapatkan pendidikan dengan metode patriarkis itu kan data adalah pemenang utama dalam teori gitu kan. Padahal yang pemenang utama dalam teori itu harusnya dari apa yang disampaikan langsung oleh korban, misal apa yang langsung disampaikan oleh pelaku. Kalau dalam hal ini adalah perempuan-perempuan petani, di mana mereka berpengalaman dalam
menghadapi krisis iklim dalam pertanian, misal betapa susahnya kalau semisal waktu harusnya musim hujan tapi masih panas, harusnya sudah musim panas tapi masih musim hujan. Nah, itu kan sebuah data yang selama ini kadang tidak didengarkan, kadang tidak di-include-kan dalam riset, dalam pengambilan kebijakan. Baru setelah mereka berbicara, mereka aksi, misal baru deh pemerintah kita satset gitu langsung, oh iya ya gitu dan sebagainya. Atau diviralin dulu baru apa namanya riset itu mau didengarkan oleh mereka. Nah, setelah itu banyak belajar deh tentang isu kesetaraan gender dalam krisis iklim gitu, melalui apa yang disampaikan, apa yang dialami oleh ibu-ibu petani tersebut. Setelah itu aku sempat di SP itu sempat apa namanya mengalami beberapa divisi, maksudnya masuk dalam beberapa divisi gitu ya, di media, terus di lapangan juga gitu. Karena memang di SP diajarkan untuk semua bisa mencicipi satu persatu gitu, sedikit demi sedikit, agar ya tahu gitu, tidak hanya di belakang komputer aja, tapi tahu juga keadaan yang ada di lapangan itu seperti apa. Terus di tahun 2021 akhirnya aku apa namanya resign karena harus mengerjakan sesuatu gitu yang lebih prioritas. Dan akhirnya mulai dari situ lebih gila lagi nih belajar tentang krisis iklimnya, bergabunglah ke organisasi yang ngobrolin tentang keadilan energi. Nah, ini jadi belajar lumayan pusing juga ya. Kok bisa sih ada hubungannya gitu ya, energi, krisis iklim sama gender, perempuan dan anak misalnya kayak gitu. Ternyata sangat berkaitan teman-teman gitu ya. Apa yang dialami oleh ibu-ibu di Cilacap, misal PLTU yang advokasinya ditemani atau didampingi oleh LBH Yogyakarta, mereka yang dulunya bisa makan ikan dengan kualitas ikan yang baik sekarang tidak bisa gitu ya, karena PLTU ini buangan limbahnya sembarangan. Di Indonesia itu kebanyakan pembuangan PLTU masih belum memiliki metode penyaringan yang baik. Belum lagi residu dari asap batu bara yang dibakar. Yang tadinya anak-anak di sana tidak pernah mengalami ISPA, setelah ada puskesmas masuk ke sekolah-sekolah, ternyata banyak anak-anak yang sekarang punya masalah kesehatan ISPA dan itu tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Jadi bayangkan mereka yang sekarang cacat dalam arti tanda kutip gitu ya, organ tubuhnya akibat batu bara ini. Satu lagi adalah bawang dan hasil panen pertanian di sana itu kualitasnya semakin buruk gitu ya. Contohnya adalah bawang merah. Sekarang itu beda banget bawangnya ya dengan yang dulu. Bawang di Brebes, di sekitaran Cilacap dan sebagainya itu, kok sampai Brebes? Ya pokoknya sekitaran Cilacap itu karena abu PLTU gitu ya, itu kualitasnya memburuk itulah, kayak jadi mengecil ukurannya, terus gizinya berkurang dan poisonous atau beracun, beberapa panen itu tidak bisa dimakan gitu. Itulah. Oke Kak Aji, keren banget cerita-ceritanya itu terkait
pengenalannya tentang iklim hingga akhirnya menimbulkan kesadaran Kak Aji, terus bergabunglah ke organisasi terkait keadilan energi dan mengetahui dampak-dampak dari serakahnya pemerintah atau serakahnya oligarki sendiri itu dalam mengeksploitasi alam, misalkan terus dampaknya terus udah terjadi di beberapa daerah tadi ya Kak Aji ya. Nah, aku tertarik juga sama kata-kata Kak Aji bahwa pemerintah kita biasanya kalau belum viral gitu ya, atau belum tenar begitu belum bergerak. Bergeraknya kalau udah viral gitu. Nah, biasanya sekarang itu kita memanfaatkan sosial media untuk menggait ketenaran itu tadi gitu ya. Nah, di sini juga sudah bergabung bersama kita Kak Nur Maulida. Selamat sore Kak Nur Maulida. Selamat sore. Astri, Halo. suara saya terdengar ya? Terdengar sangat jelas. Oke. Nah, Kak Nur Maulida sangat berpengalaman sekali di bidang media begitu. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama Kak Nur sendiri terkait media. Kak Nur kan akan berbicara terkait peran media dalam mengkampanyekan isu perempuan atau keadilan gender ataupun seksualitas begitu ya. Nah, Kak Nur bisa ceritakan dulu awal-awal kerja di dunia media tuh kayak gimana tuh Kak Nur? Awal-awal kerja di media itu mulai tahun 2021 ya. Ya, 2021 itu sudah mulai ini megang medianya Solidaritas Perempuan Kinasih kayak gitu. Nah, waktu itu kita kampanye isu iklim. Isu perubahan iklim untuk tujuannya advokasi riset GUCI ya, Gender into Urban Climate Change Initiative. Nah, riset GUCI itu selain kita riset gitu ya, penelitian, nah kita kan ada advokasi gitu. Nah, salah satu advokasi yang dilakukan adalah mendapatkan dukungan publik seluas-luasnya dari masyarakat dan bisa menyebarkan risetnya Solidaritas Perempuan Kinasih khususnya terkait perubahan iklim seperti itu. Nah, disitulah awal mula saya mulai melakukan riset. Nah, riset yang kita lakukan itu ya hasil dari kampanye yang dilakukan ya hasil riset GUCI, bagaimana caranya riset itu tidak hanya menjadi bahan arsip kayak gitu, atau mungkin tidak hanya diseminasikan misalnya ke pemegang kebijakan atau misalnya ke NGO, tapi berharap hasil riset SP itu juga disebar secara luas ke masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kebetulan riset SP itu kan tentang gender ya. Jadi kita mengkaji inisiatif apa saja terkait perubahan iklim, gerakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah gitu. Oke, ada yang bocor kayaknya Mbak. Mungkin yang ini audionya bisa di-unmute dulu. Oke. Jadi waktu itu kita melakukan riset kebijakan perubahan iklim responsif gender yang kita mencari tahu adakah inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim, baik itu secara adaptasi maupun mitigasi. Nah, hasil riset itu kita melihat apa saja gerakan-gerakan yang itu tidak hanya mengatasi perubahan iklim sebenarnya, tapi juga punya perspektif gender atau relevan gender kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke Mbak Nur, menarik sekali terkait riset yang dilakukan oleh teman-teman SP. Itu riset GUCI ya Kak Nur ya? Apa? Riset GUCI ya? Ya, jadi GUCI itu riset yang dilakukan dari tahun 2019 ya. Aji juga terlibat di situ. Nah, tapi ketika saya berada di SP, selain saya dilibatkan dalam riset, saya juga dilibatkan dalam penyebaran informasi terkait GUCI itu melalui kampanye gitu. Oke,
Terkait riset yang itu apakah sudah ada pergerakan berikutnya gitu ya, atau perubahan dari sikap pemerintah sendiri untuk menyuarakan adaptasi terkait itu sudah di tahap mana tuh Kak Nur? Kalau sepengetahuan Kak Nur terkait riset dampaknya ke pemerintah. Oke. Kalau sepengetahuan saya, riset Gucci itu sebenarnya sudah ya dalam beberapa hal, mungkin belum semuanya ya, karena kan itu butuh proses gitu ya. Jadi karena di Solidaritas Perempuan Kinasi itu mereka juga sering kan, karena mereka tahu kita sudah mengadvokasi, sudah pernah melakukan audiensi dengan pemerintah untuk melakukan diseminasi terkait hasil riset gitu ya. Jadi pemerintah khususnya di tingkat dinas DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perempuan itu ya, DP3AP2KB, itu sering sekali melibatkan SP Kinasi dalam gitu. Nah, rapat-rapat muskembang inilah kita dipercaya untuk memberikan masukan, memberikan beberapa hasil penemuan riset kita gitu. Karena kita dipercaya gitu dan sudah menjalin komunikasi sejak lama. Seperti ya kita melakukan audiensi dengan pemerintah, melakukan diseminasi, kita selalu melibatkan dinas-dinas pemberdayaan perempuan atau dinas yang ada hubungannya untuk agar advokasi kita itu bisa masuk ke dalam kebijakan pemerintah kayak gitu. Terus kita juga pernah melibatkan dinas lingkungan hidup, terus dinas pertanian ya, terus dinas pemberdayaan perempuan dalam misalnya dalam advokasi tanah di Ledok Timoho itu ya, gimana caranya supaya tanah di Ledok Timoho itu juga mendapatkan legalitas, misalnya waktu Hari Pangan kalau nggak salah mereka datang ke sana kayak gitu, melihat bagaimana tanah di Ledok Timoho itu berjalan dengan baik, yang itu semuanya digerakkan oleh ibu-ibu kayak gitu. Itu sebuah proses panjang ya, advokasi itu proses panjang sih. Oke, ini kan dalam advokasi juga bisa melibatkan media begitu ya Kak Nur ya. Nah, aku mau tanya terkait tantangan mungkin yang udah dihadapin Kak Nur atau udah pernah dihadapin Kak Nur gitu ya, terkait mengkampanyekan isu perempuan atau isu keadilan perempuan, isu keadilan gender maupun isu seksualitas kayak gitu tuh, ada nggak sih tantangannya kalau dalam berkampanye di media Kak Nur? Tantangannya adalah mungkin mengemas isu isu perubahan iklim yang itu punya perspektif gender atau mungkin relate dengan pengalaman perempuan itu tidak mudah gitu. Kenapa? Belum banyak yang menyadari bahwa kekerasan ada namanya kekerasan struktural ya yang dialami perempuan. Pemiskinan perempuan juga bisa karena tidak adanya akses perempuan terhadap sumber daya alam kayak gitu, misalnya air atau pangan dan sebagainya. Yang ini sangat relate dengan isu perubahan iklim juga gitu. Misalnya ketika terjadi perubahan iklim, otomatis perempuan itu mengalami kesulitan akses air bersih, akses pangan. Nah, ini juga termasuk kategori kekerasan sebenarnya. Dan ini tuh juga serta-merta terjadi begitu saja. Ini kan merupakan ada relate gitu hubungannya dengan misalnya kebijakan pemerintah, ketika terjadi perubahan iklim, dampak pemulihan yang dihadapi perempuan tuh lebih sulit gitu daripada laki-laki, misalnya gitu. Karena perubahan iklim itu tidak netral gender ya. Jadi dampak yang dihadapi antara laki-laki dan perempuan ini berbeda gitu. Nah, salah satunya dampak pemulihan misalnya. Nah, isu-isu seperti ini itu tuh tidak banyak sebenarnya di media sosial disuarakan gitu. Kebanyakan di sosial media, akun-akun yang berbicara tentang isu perempuan atau isu feminis itu lebih banyak menyuarakan tentang isu seksualitas kayak gitu. Misalnya tentang kekerasan seksual kayak gitu. Atau biasanya sih kebanyakan isu-isu tentang seksualitas. Nah, mereka tuh sering miss untuk menyuarakan isu-isu perubahan iklim yang itu dampaknya
perempuan misalnya, atau ke kelompok-kelompok rentan kayak gitu. Nah, mungkin tantangannya adalah bagaimana mengemas isu ini tuh menarik buat si para netizen gitu, untuk mereka tertarik untuk menganggap bahwa isu ini tuh penting loh gitu. Ini juga menyangkut masa depan perempuan kayak gitu. Dan ini perubahan iklim itu sangat berdampak terhadap akses sumber daya alam yang itu sangat dekat dengan tubuh perempuan misalnya, dengan sangat dekat dengan ruang perempuan di ruang domestik kayak gitu. Oke Kak Nur. Tapi selain ini ya, tadi kan tantangannya tuh lebih ke dalam mengemas isu perubahan iklim kayak gitu ya Kak, ke isu yang itu dianggap penting oleh perempuan gitu. Kalau isu seksualitas sendiri, apakah sudah nggak ada tantangan? Kalau misalkan di media, kalau berkampanye di media, apakah isu seksualitas ini sendiri udah nggak menjadi suatu hal yang ditentang oleh masyarakat lagi kayak gitu Kak? Atau udah diterima begitu saja karena udah viral gitu? Gimana tuh? Kalau kita ngomongin isu seksualitas, sebenarnya kita nggak cuma ngomongin isu kekerasan seksual ya. Sebenarnya isu seksual itu juga kita ngomong tentang keberagaman gender atau keberagaman seksualitas seperti itu. Nah, untuk isu-isu kekerasan itu sebagian besar orang tuh sudah paham gitu, bahwa kekerasan seksual itu lebih banyak dialami oleh perempuan gitu. Dan sudah banyak menurut saya sih orang-orang yang teredukasi bahwa kekerasan seksual itu sangat merugikan perempuan misalnya. Atau kekerasan seksual itu bukan salah pakaian perempuan gitu, bukan salah tubuh perempuan kayak gitu tuh udah banyak orang-orang teredukasi karena sudah banyak sekali akun-akun yang menyuarakan itu. Nah, menurut saya tantangan isu mengkampanyekan seksual itu lebih di isu keberagaman gender mungkin. Ketika kita mengkampanyekan isu keberagaman gender, misalnya LGBTIQ, masih banyak orang. Halo Mbak Nur, kayaknya terputus ya teman-teman ya? Oke, karena Mbak Nur terputus, nanti mungkin akan disambung lagi, kita bisa sambung lagi. Nah ini teman-teman sudah ada pertanyaan dari Mbak Nuning ya. Ini aku bacain dulu pertanyaannya. Ada tadi pertanyaannya mana? Oke teman-teman, tadi terkendala sama sinyal ya. Mungkin kita akan bacakan dulu pertanyaan pertama dari Kak Nuning Ruhmawati. Aku bertanya untuk semua narasumber, setelah berproses bersama ST Kinasih, dampak apa yang merubah pola pikir dan perilaku? Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Ferry. Kak Ferry masih di sini? Masih. Dampak signifikan yang saya alami itu bagaimana perubahan pola pikir ya, bagaimana itu masuk ke mindset saya, kemudian bisa melihat melihat keberadaan, kemudian melihat status perempuan berbeda dari sebelumnya, dan kemudian menghargai hak-hak kesetaraan seperti itu. Terus di dalam aksi nyatanya ya mulai mensuarakan walaupun dalam lingkup organisasi saya, dalam hal ini gereja, seperti itu. Paling hal-hal seperti itu sih Kak yang saya banyak membantu saya untuk melihat dari perspektif baru, terutama dengan perspektif feminis. Begitu Kak Astri. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Ferry. Mungkin langsung saja bisa ditanggapi oleh Kak Wahyu Aji atas pertanyaannya Kak Nuning. Oke, pola pikir dan perilaku pastinya sangat berdampak ya
sama dengan pengalamannya Kak Ferry yang dulu saya juga pola pikirnya masih patriarkis gitu ya. Kalau perempuan itu harus inferior, tidak boleh melebihi superiornya dibanding kaum laki-laki seperti itu. Terus pelibatan perempuan itu jadi harus semakin dilebarkan ruangnya gitu ya. Kalau di feminisme, di pola pikir yang mempengaruhi aku gitu yang selama ini terkait feminisme, yaitu selain itu adalah gender ya, terkait gender, aku jadi paham dan menghargai keberagaman gender di sekitar aku dan jadi semacam refleksi ke diri juga sih bahwasanya setiap manusia masing-masing diri kita itu punya kedaulatan penuh atas tubuh kita masing-masing gitu. Tadinya aku mungkin cukup mengekang diriku untuk berekspresi, untuk mengatakan, untuk mengatakan bahwa diri aku ini seperti apa gitu ya. Tapi dengan setelah belajar feminisme dan gender equity bersama solidaritas perempuan Kinasih, jadi lebih percaya diri jatuhnya gitu ya. Bahwa apa yang kita ekspresikan itu ya apa adanya diri kita gitu. Tidak perlu takut dengan cemoohan maskulinitas, tidak perlu takut cemoohan feminin gitu. Keduanya itu tidak hal yang buruk gitu, feminin dan maskulinitas. Mereka adalah hanya suatu karakter yang melekat pada diri kita masing-masing. Bahkan kita bisa jadi punya keduanya gitu ya, feminin dan maskulinitas, dan itu tidak ada masalahnya dan tidak ada kaitannya dengan kualitas cara-cara kita dalam berdemokrasi gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Wahyu Aji dan Kak Ferry. Ini Kak Nur masih terpental ya, Kak Nur belum masuk ya? Oke teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi, kita masih buka sesi tanya jawab di kolom komentar, teman-teman bisa mengetik di kolom komentar ya. Oke, Kak Fahmi Ahmad Fauzan, ada pertanyaan dari Kak Fahmi Ahmad Fauzan, silakan. Oke, baik, atas kesempatannya Kak Astri. Selamat sore teman-teman semua, Kak Ferry, Kak Aji, sama Kak Nur tadi, belum masuk ya. Menarik pembahasan sore hari ini, kayak gitu. Bahasanya sampai saat ini, khususnya di Jogja, perempuan masih rentan terhadap persoalan-persoalan iklim kayak gitu. Dan juga selain iklim banyak hal ya, khususnya kekerasan dan sebagainya. Sebenarnya yang aku mau pengen tanyakan itu untuk kita yang ada di sini kayak gitu, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu, khususnya yang sifatnya sustainable dalam ya adaptasi dan mitigasi khususnya perubahan iklim kayak gitu ya. Karena itu biasanya berkaitan pada ruang-ruang perempuan juga kayak gitu. Khususnya ketika kita dalam menghadapi stunting ya. Stunting kan juga tidak lepas dari bagaimana terjadinya krisis iklim, karena ada hal-hal yang misalnya kebutuhan perempuan baik dalam secara jasmani untuk memenuhi vitamin dan sebagainya. Selain itu juga kebutuhan pangan dan sebagainya, itu kan dampak krisis iklim sangat terasa ya gitu. Nah, dalam menghadapi hal-hal tersebut perlu upaya adaptasi dan mitigasi kayak gitu kan. Nah, langkah apa sih yang bisa kita lakukan nih agar sustainable kayak gitu? Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Fahmi Ahmad Fauzan. Mungkin pertanyaan ini akan lebih komplit lagi kalau misalkan ada Kak Nur Maulida yang emang udah berpengalaman di riset Gucci ya gitu ya. Tapi di teman-teman ini juga tidak kalah berpengalaman dalam menangani kasus perubahan iklim kayak gitu karena udah beberapa kali ikut dalam aktivisme yang itu isunya terkait iklim gitu. Mungkin yang pertanyaannya Kak Ozan ini akan langsung aku lempar ke Kak Aji aja ya. Menurut Kak Aji itu apa yang bisa kita tawarkan atau solusi yang kita tawarkan sebagai anak muda gitu ya untuk bisa mengurangi atau setidaknya menghambat laju dari perubahan iklim ini sendiri gitu. Kalau dari saya, aktivisme individu itu sangat diperlukan memang ya. Setiap individu kita dorong untuk berani bersuara terkait krisis iklim. Mungkin bisa mengkampanyekan gaya hidup yang lebih sustainable atau hal-hal simple lainnya yang bisa dilakukan dengan cara kita masing-masing. Tapi jauh lebih penting daripada itu, masing-masing diri kita itu harus saling bergandeng tangan, kolaborasi, kerjasama untuk menekan si aktor-aktor yang punya kebijakan gitu, di mana mereka ini bakal punya efek yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan hanya dengan sustainable living atau individual habit terkait sustainable aktivitas kita. Nah, caranya bagaimana? Ya kita bisa perkuat jejaring, kita perkuat pertemanan dengan komunitas, dengan teman-teman SP misal bareng-bareng kita kritisi misal kebijakan, salah satunya misal pengelolaan sampah gitu di Yogyakarta. Sampah ini tidak akan bisa selesai permasalahannya kalau antara kedua ya, dua hal gitu ya. Yang pertama pastinya kebiasaan gitu ya, kebiasaan yang disiplin untuk tidak nyampah dengan sembarangan dan memilah sampah dan mengolah sampah. Tapi yang lebih penting itu adalah gimana kita bersama-sama menekan atau mendorong pemerintahan kita agar lebih proaktif lagi gitu ya mengelola kebijakan mereka gitu terkait sampah. Caranya dengan banyak hal gitu, karena sampah ini juga akan kemana-mana termasuk ke stunting. Penelitian dari Ekoton terbaru gitu atau banyaklah lembaga studi yang sudah mengeluarkan riset bahwasanya mikroplastik yang dihasilkan dari sampah itu sekarang sudah nyampe ke pembuluh darah kita, bahkan ke alveolus atau ke jaringan organ paru-paru kita. Bayangkan Indomie yang kita jadi nyebut sponsor kan, yang kita makan di Burjo gitu ya, sekarang sampahnya udah masuk ke paru-paru, bahkan ke pembuluh darah kita. Dan kenapa generasi kita makin kerdil dalam tanda kutip ya, makin mungil, makin stunting gitu ya, karena gizi makanan yang kita makan ini semakin hari semakin tercampur dengan polutan, dengan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, kebijakan terus terkait disiplin pemerintah untuk melaksanakannya, untuk proaktif mengelola anggaran misal untuk bisa si sampah ini terkelola dengan baik di lapangan, itu harus lebih diperjuangkan gitu ya daripada hal-hal yang sifatnya individual, walaupun individual itu tetap diperlukan seperti itu. Nah, intinya adalah aku kemana-mana selalu ujung-ujungnya menyampaikan bahwa kita tidak lagi boleh tidak boleh lagi berdekatan dengan yang namanya climate change gitu, tapi system change.
sistem yang harus kita rubah, kebijakan. Kalau bisa teman-teman dekat dengan pemerintahan, nah papetlah mereka gitu ya, dorong mereka, karena ya itu tadi yang aku bilang di awal, istilahnya kalau orang Jawa itu kalau nggak ditapok atau diceblek gitu ya, atau di jewer kupingnya gitu ya, mereka nggak peka gitu apa yang terjadi di lapangan sekarang gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Wahyu Aji. Mungkin Kak Ojan sudah bisa mewakili pertanyaannya Kak Ojan ya. Intinya selain untuk meningkatkan kesadaran kita untuk berperilaku yang cinta lingkungan dan peduli iklim, kita juga harus bisa sama-sama menekan pemerintah dalam hal ini yang punya kekuasaan untuk segera membuat kebijakannya itu pro terhadap isu iklim maupun lingkungan. Begitu ya Kak Aji ya. Nah, ini menarik juga. Aku punya satu pertanyaan lagi buat Kak Ferry mungkin ya. Ini juga mewakili beberapa teman-teman yang mungkin merasakan hal serupa. Ini kan Kak Ferry itu kan lebih fokus ke bidang seksualitas dalam perspektif agama nih Kak. Kakak punya cerita-cerita yang itu menyuarakan terkait seksualitas gitu ya dalam hal agama kayak gitu, terus ada yang tidak setuju atau mungkin pernah mendapatkan hate comment atau mendapatkan teror, mungkin Kak pernah nggak kayak gitu Kak Ferry? Paling sejauh ini khususnya di kelompok saya ya, maksudnya di organisasi saya ya. Jadi kan kalau di gereja saya itu berbeda dengan gereja Protestan yang ada di Jogja yang sangat progresif, terutama tentang isu-isu kesetaraan perempuan, kesetaraan gender seperti itu. Kalau di dalam internal organisasi saya, sedikit banyak apa yang saya lakukan dianggap sedikit aneh dan berbeda seperti itu. Yang tadi saya katakan bahwa ketika saya menyampaikan mengisi kuliah tamu tentang materi gender seperti itu, saya juga membahas bagaimana dampak-dampak apa yang terjadi, kemudian aktivitas sosial dari feminisme itu sendiri, itu dianggap sebagai pemikiran yang liberal seperti itu, sudah sangat jauh sekali seperti itu. Menurut saya ini menjadi bahaya dan menjadi tantangan juga ketika gereja atau institusi keagamaan itu tidak mau berpikir secara open-minded, memiliki growth mindset yang terus berkembang, berprogresif, sehingga selalu menggunakan hal-hal yang sudah lama digunakan sehingga tidak mengembangkan wawasannya. Menurut saya ini menjadi ancaman seperti itu bagi pemikiran-pemikiran dan pemikiran yang pro dengan kesetaraan gender di kemudian hari. Itu sih Kak Astrid. Saya lebih banyak mendapatkan cap seperti sudah mulai liberal nih, Ferry kayak gitu. Paling seperti itu aja sih Kak. Karena kalau ngomongin gender kayaknya bukan hal yang umum tapi hal yang tabu seperti itu karena ya di lingkungan patriarki gitu sih Kak. Oke teman-teman, jadi menarik sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini bersama narasumber muda kita yang kece, yang luar biasa menginspirasi kita gitu ya, untuk selalu melakukan hal-hal baik begitu. Jadi di sini gitu kita sudah mulai membongkar sedikit bahwa feminisme itu tidak hanya selalu tentang menyuarakan my body, my choice, terus pakaianku bebas berpakaian seperti apa, seperti yang kita ketahui di media-media sosial yang udah viral kayak gitu. Tapi feminis di sini juga berusaha untuk menyuarakan terkait seksualitas dan perspektif agama gitu ya, berbagai agama di sini kan, tidak hanya Islam tapi juga ada Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya. Dan juga di sini feminis gitu ya, tidak hanya berhenti pada satu isu saja tapi dia juga memedulikan lingkungan seperti yang dilakukan Kak Aji, bahkan memedulikan terkait perubahan iklim begitu. Jadi suara-suara anak muda itu selalu kita butuhkan untuk terus istilahnya mensustainablekan gerakan feminisme itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah ini nggak kerasa kita sudah 1
jam berdiskusi, berbincang-bincang, dan ini sudah seru-seru habis, kita ada seru-seruan bareng-bareng. Mungkin nih teman-teman ada pesan untuk generasi muda ya, generasi milenial kayak kita-kita ini, ada pesan-pesan nggak dari narasumber kita nih? Dari Kak Ferry mungkin atau dari Kak Aji? Dari saya dulu ya. Buat teman-teman anak muda, bijak-bijaklah kalian menggunakan sosial media, bijak-bijaklah kalian mengatur hidup kita, investasikan setiap waktu, tenaga, pikiran kita untuk mengisi pikiran kita. Karena saya percaya dengan kita mengkonsumsi buku-buku, mengkonsumsi hal-hal positif, terutama tentang gender, tentang perspektif feminis, kita dapat belajar serta melihat betapa luasnya dunia, seperti itu. Kemudian supaya apa yang kita konsumsi bisa berdampak baik bagi masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferry atas pesan-pesannya. Kak Wahyu Aji, ada pesan buat kita sebagai milenial nggak? Di tengah-tengah media yang semakin absurd gitu ya, di sekarang ini, pemberitaan yang saya kira makin menyimpang dari apa tujuan utamanya, yaitu untuk mengadvokasi korban gitu ya, tapi justru dibelokkan dengan hal-hal yang semakin menyudutkan dan mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas, terutama kita jadi harus lebih aware, harus lebih selektif gitu ya. Jadi anak muda zaman sekarang, teriak-teriak boleh, bahkan sangat diharapkan gitu ya, sangat didorong kita untuk berteriak-teriak, tapi jangan sampai gitu ya, dengan adanya undang-undang UU ITE apalagi ya, yang pasal karetnya sangat-sangat merugikan kelompok masyarakat sipil, kita mesti lebih berstrategi lagi gitu ya, gimana caranya dengan suara kita bisa membawa perubahan yang signifikan, terutama untuk mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas yang semakin hari semakin terdiskriminasi. Semangat! Oke, semangat teman-teman semuanya. Mungkin kita bisa sesi foto bareng terlebih dahulu, Kakak bisa dibantu mungkin Kak Dia mungkin di sini atau Kak Dewi. Kita sesi foto bareng dulu, bisa on cam semuanya. Dihitung Kak. 1, 2. Sudah? Udah belum? Nih sudah pada on cam nih, udah siap-siap on cam nih. Waduh, Kak Dian cantik sekali. Udah? Udah guys? Udah belum guys? Belum katanya, sekali lagi katanya. Oke. Ih, kalian siapa? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Aku punya satu pantun nih buat kalian semuanya, karena ini udah sore-sore ya. Ya elah, semoga pantunnya menarik ya. Kalau nggak menarik ya hargai usaha aku ya untuk membuat pantun ini lebih berwarna gitu ya. Iya. Sore-sore makan sayur nangka, penutupnya. Cakep. Oh ya, pakai cakep dulu ya. Oke. Penutupnya makan buah pepaya. Cakep. Cakep. Sampai jumpa di diskusi SP berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocak.